Ini suara saya jelas kan ya? Halo? Ya Kak, mohon maaf Kak, ini lagi ngaktifin background dulu sebentar di sini. Oke, siap. Bagi teman-teman yang belum menggunakan virtual background, silakan dipakai dulu. Dapat diunduh di kolom chat. Saya ini teman-teman ada beberapa yang belum on cam, silakan dinyalakan dulu kameranya.
Ya, apa? Nggak ngerti Mas. Susah masuk ya nggak punya itu. Oke, kita mulai teman-teman. Eh, Silakan teman-teman nyalakan kameranya. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini suara saya terdengar jelas kan, teman-teman? Jelas, Jelas, Kak. Kak. Jelas. Oke, terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul di acara pagi ini dalam sehat walafiat. Kemudian salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sosok tauladan yang seharusnya kita patut ikuti dari kehidupan sehari-hari kita. Baik teman-teman, perkenalkan saya Diki Radika selaku penanggung jawab dari beasiswa ini. Kemudian di sini juga ada Mas Dimas Adi, beliau juga selaku penanggung jawab beasiswa TAPSMU batch 2. Kemudian di sini juga sudah ada Mbak Asma, beliau tim penyeleksi dari beasiswa ini. Dan saya ucapkan terima kasih pada teman-teman yang telah hadir pada kegiatan di pagi ini. Oke, mungkin sebelum kita jauh ke acara, saya sedikit overview tentang beasiswa ini. Beasiswa ini merupakan beasiswa pusat studi Muhammadiyah bersama dengan Majelismu PP Muhammadiyah, yang dimana tujuannya adalah menghimpun dan memberikan bantuan kepada teman-teman yang sedang menyelesaikan tugas akhirnya yang memiliki concern kepada Muhammadiyah. Nah, sebelum nanti memasuki sesi wawancara atau komitmen, silakan Mbak Asma bisa memberikan sepatah kata, dua kata untuk pada teman-teman. Waktu dan tepat saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami semua banggakan, seluruh teman-teman calon penerima beasiswa TAPSMU batch 2 Studi Muhammadiyah untuk jenjang S1 yang sudah mendaftar di tahun 2024.
Ya, saya berharap teman-teman dimanapun teman-teman berada, semoga selalu dalam lindungan Allah dan selalu dalam keadaan sehat. Ya, alhamdulillah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga meskipun kita bertemu di Zoom ya, teman-teman, tapi semoga tidak mengurangi kehikmatan dari pertemuan kita hari ini. Tadi sudah dijelaskan sedikit oleh Mas Diki, terima kasih. Dan di sini saya, Asmauni Fatu Saida, sebagai perwakilan dari tim penyeleksi Studi Muhammadiyah, yang mana kami mengadakan program beasiswa ini itu untuk mendorong teman-teman semua, baik itu teman-teman yang dari lingkungan PTMA, Perguruan Tinggi Muhammadiyah, maupun juga non-Muhammadiyah, yang kami ingin memberikan kesempatan untuk teman-teman ini bisa menyelesaikan riset tugas akhir, terutama skripsi. Ya, jadi kami di sini mendukung teman-teman dan juga support dari sisi dana seperti itu ya. Jadi yang nanti dana dari kami, dari Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu PP Muhammadiyah ini untuk membantu teman-teman agar bisa selesai dan maksimal menyelesaikan tugas akhirnya, yaitu skripsi. Nanti juga akan ada beberapa komitmen yang harus teman-teman ambil sebagai awardee dari calon awardee ya, calon awardee penerima beasiswa TASMU Batch 2. Dan sebelumnya di batch 1 juga ada teman-teman yang sudah mulai beberapa yang selesai, um, yang mana dari teman-teman nanti juga akan mendapatkan beberapa fasilitas dari kami, yaitu mulai dari academic writing sampai dengan penyelesaian sampai dengan publikasi. Kemudian nanti kami berharap, terutama saya di sini ya, teman-teman nantinya yang telah mengkaji atau meneliti terkait dengan topik Muhammadiyah bisa lebih memperluas lagi ya tulisannya, tidak hanya menggunakan Muhammadiyah ini sebagai objek, namun juga sebagai subjek. Dan kemudian nanti juga kami berharap ya teman-teman dari tulisan teman-teman ini, dari skripsi teman-teman ini memberikan benar-benar meng-highlight kontribusi tulisan teman-teman untuk memperluas lagi kajian ilmiah terkait dengan Muhammadiyah. Seperti itu. Dan saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman semua yang sudah mendaftar. Dan juga saya ucapkan selamat ya, teman-teman, ini sudah ada 24 calon awardee dari jenjang S1 yang nantinya akan diambil komitmen oleh Mas Dimas dan juga Mas Diki. Baik, sekian saja dari saya. Saya ucapkan selamat dan terima kasih untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mbak Asma atas sambutannya. Ya, jadi begini teman-teman, jadi mekanisme wawancaranya itu lebih ke kita masuk ke komitmen gitu, karena kami telah menyeleksi dari 190 lebih proposal yang masuk, itu kami telah menyeleksi secara ketat gitu, sehingga ini memberikan efisiensi waktu dan teman-teman bisa menyelesaikan secara cepat. Nah, perlu diingat teman-teman bahwasanya ketika nanti pengambilan komitmen, teman-teman nanti akan dipandu oleh Mas Dimas. Ini bisa menjadi pertimbangan teman-teman, apakah teman-teman akan melanjutkan atau tidak, karena nanti ada beberapa terms yang harus dipatuhi oleh teman-teman itu. Ya, kemarin kan teman-teman sudah memberikan surat pernyataan, tetapi ini ada pernyataan lain ketika teman-teman sudah dinyatakan awardee gitu. Nah, mungkin Mas Dimas, silakan. Oke, baik, terima kasih Mas Diki, Mbak Asma, dan juga tim dari Studi Muhammadiyah telah menyiapkan proses pengambilan komitmen pada hari ini. Dan juga selamat datang teman-teman semuanya, calon awardee beasiswa tugas akhir Studi Muhammadiyah batch 2. Pagi hari ini kita akan melakukan briefing terkait pengambilan komitmen atas teman-teman yang nantinya teman-teman ini sebagai awardee dari beasiswa TAPSMU batch 2. Nah, karena kemarin teman-teman sudah melakukan banyak prosesi yang sudah teman-teman lalui dari pendaftaran, proses seleksi administrasi hingga pada hari ini, teman-teman juga akan diambil komitmennya
apakah menyanggupi atau tidak terkait penyelesaian riset yang teman-teman ajukan melalui beasiswa ini. Nah, nantinya teman-teman di sini akan menandatangani atau akan diberikan sebuah surat pernyataan, yang mana surat pernyataan tersebut berisi beberapa poin, teman-teman. Yang pertama, menyanggupi untuk mempublikasi penelitian pada jurnal terakreditasi. Jadi teman-teman nanti di sini tugas akhir dari teman-teman atau riset dari teman-teman ini nantinya diwajibkan untuk dipublikasi pada jurnal yang terakreditasi. Misalkan jurnal Sinta, apapun akreditasinya, mau Sinta 5 atau 6, itu silahkan. Yang penting nanti pada akhirnya teman-teman akan mempublikasikan hasil riset tersebut. Kemudian yang kedua, teman-teman nanti akan menandatangani surat pernyataan yang berisi poin terkait menyanggupi untuk memberikan acknowledge terhadap Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu sebagai penunjang penelitian melalui draft publikasi. Teman-teman mungkin ada beberapa yang telah pernah membaca jurnal, kemudian di bagian akhir itu sebelum kesimpulan pada umumnya ada satu sub khusus namanya acknowledgement. Nah, nanti dari sana teman-teman akan memberikan pernyataan bahwasanya ini teman-teman ini juga atas dasar tunjangan atau bantuan dari Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu. Yang mana ini nanti akan menjadi tanda tersendiri teman-teman ketika teman-teman mempublikasikan draft tersebut, nanti akan menjadikan sebuah tanda khusus bahwasanya ini adalah publikasi terkait literasi Muhammadiyah yang pernah dikolaborasikan dengan PSM maupun Lazismu. Kemudian yang ketiga, teman-teman juga menyanggupi untuk berkolaborasi dalam segi kepenulisan dan pendampingan kepenulisan yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Muhammadiyah. Nah, nanti akan berkenaan dengan hak teman-teman ya. Saya nanti akan saya sampaikan terkait hak yang akan teman-teman dapatkan. Sejauh ini untuk tanggung jawabnya dulu. Kemudian poin keempat, menyanggupi untuk menyelesaikan penelitian secara tepat waktu. Nah, sesuai yang telah disampaikan di guidebook atau booklet yang teman-teman download di awal pendaftaran, di sana tertera untuk penyelesaian studi ini, riset teman-teman ini maksimal 1 tahun. Namun nanti ini sering berjalan waktu akan ada informasi-informasi dari tim Pusat Studi Muhammadiyah maupun Lazismu terkait bagaimana dinamika yang terjadi di depan. Namun untuk batas maksimalnya adalah 1 tahun. Kemudian yang terakhir, teman-teman, poin nomor 5, apabila ada pelanggaran ataupun poin-poin yang teman-teman tidak patuhi dari tim Pusat Studi Muhammadiyah maupun Lazismu berhak untuk memberikan teguran maupun sanksi nantinya. Jadi harapannya apa yang telah teman-teman tanda tangan nanti ini menjadi sebuah bentuk kesanggupan daripada teman-teman untuk melanjutkan proses sebagai awardee beasiswa tahap 2 ke depan. Nah, kemudian untuk hak teman-teman ya, yang pertama, teman-teman berhak untuk mendapatkan pembiayaan berupa pendanaan dari Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu untuk teman-teman S1, karena hari ini S1 teman-teman berhak mendapatkan 4 juta. Ya, yang nantinya untuk penyaluran bantuan ini akan dilakukan dengan 2 skema ya teman-teman ya. Jadi nanti 2 skema ini, skema pertama itu ketika teman-teman sudah dinyatakan lulus sebagai awardee dan juga memberikan surat pernyataan. Kemudian skema yang kedua nanti ketika teman-teman sudah menyelesaikan draft penelitian teman-teman. Begitu. Kemudian yang kedua, teman-teman adalah mendapatkan support terkait pelatihan academic writing. Nah, nanti karena beasiswa TAPSMU beasiswa ini bertujuan tidak hanya untuk memberikan pendanaan, namun juga berupaya untuk membantu teman-teman agar kualitas riset teman-teman ini bagus seperti itu. Jadi nanti kita akan memberikan pendampingan academic writing dan juga dengan harapannya teman-teman mendapatkan academic writing ini juga bisa kita kolaborasikan sebagai dalam skema joint author yang kemudian nanti teman-teman akan mempublikasikan draft tersebut. Seperti itu.
untuk hak dan kewajibannya. Dari 24 teman-teman yang hadir di sini, apakah ada yang keberatan? Mungkin saya aten aja ya satu-satu ya, biar nanti teman-teman bisa interaktif. Dari Saudara Dani Chandra. Halo? Sudah dari Mas Dani Chandra yang dari UMSU. Ya, gimana Mas? Oke, kita bergeser dulu aja. Dari Mas. Halo? dari Mas Dani Chandra gimana? Dari apa yang tadi saya sampaikan, apakah Mas Dani tetap bersedia sanggup untuk melanjutkan apa komitmen yang sudah disampaikan tadi? Mas. Oke. Bersedia, Oke. Mas. Bersedia ya? Oke. Ya, makasih Mas Dani Chandra. Kemudian untuk Mbak Irmawati, bagaimana? Bersedia, Kak. Oke. Baik. Kemudian untuk Kak Selviani. Bagaimana? Halo, Kak Selviani. Oke, kita geser dulu ke Kak Abdul Muin. Halo, Kak Abdul Muin. Ya, gimana? Apakah bersedia? Bersedia. Oke. Kemudian Kak Zulfikar Busri. Bersedia, Pak. Oke, siap. Kemudian selanjutnya Kak Imas Fatimah. Kak Imas gimana? Iya. Oke. Selanjutnya Kak Madinah. Bagaimana? Saya bersedia, Kak, dan sanggup atas komitmen yang Oke, telah baik. dibacakan tadi. Ya. Kemudian untuk selanjutnya Kak Dava Isandi. Oh ya, sebelumnya saya mau bertanya dulu Mas Dimas. Tadi sebenarnya di poin ketiga yang terkait kolaborasi bisa disampaikan kembali Mas. Ya, gimana? Bisa disampaikan kembali poinnya bagaimana tadi yang terkait kolaborasi tadi. Oh, oke. Ya, baik. Oke, saya ulangi ya teman-teman ya. Ini apa kita sesi pengembalian komitmen sekaligus tanya jawab misalnya teman-teman ada yang ditanyakan. Jadi terkait skema joint author ataupun kolaborasi penulisan, artinya nanti ketika draft teman-teman sudah jadi kan kita dari tim PSN dan juga LISMU memberikan bantuan pendanaan sekaligus pendampingan terkait academic writing. Nah, nanti luarannya adalah teman-teman harus mempublikasikan draft riset tersebut didampingi oleh tim dari Pusat Studi Muhammadiyah. Jadi nanti ketika publikasi itu ada skema apa menulis bersama gitu. Kan artinya ketika kita mengupload ke jurnal, itu nanti ada siapa saja autornya. Nah, dengan skema pelatihan academic writing itu nanti harapannya kita ada bisa apa namanya kolaborasi menulis untuk draft yang teman-teman akan dipublikasikan seperti itu dari teman-teman maupun tim Pusat Studi Muhammadiyah. Nah, sudah jelas teman-teman? Ya, jelas Mas. Oke, ya. Sanggup ya, Mas Dava? Oke. Oke, selanjutnya Kak Anita Putri. Bagaimana? Saya bersedia, Kak. Sebelumnya saya mau tanya juga terkait judul, misalkan itu kan dikasih waktu dalam 1 tahun. Misalkan di tengah perjalanan itu nanti ada pergantian judul atau perombakan-perombakan yang kurang tepat, itu gimana? Oke, jadi untuk perubahan judul ini kan
beasiswa kita itu mendukung teman-teman yang meneliti terkait topik tentang Muhammadiyah. Jadi selama perubahan judul itu masih dalam lingkup objek maupun subjek terkait yang diteliti ada Muhammadiyah itu tidak masalah. Tapi nanti ketika berubah menjadi non Muhammadiyah secara subjek ataupun objek penelitiannya, nanti kami tentu akan mempertimbangkan dan barangkali akan akan pertimbangan untuk menarik bantuan yang kami berikan kepada teman-teman seperti itu. Karena kan di awal teman-teman juga sudah menyampaikan dari surat pernyataan maupun di ACC proposal kan. Nah, itu sebagai bentuk legal formal teman-teman bahwasanya judul tersebut sudah sah. Seperti itu ya. Oke. Oke, terima kasih, Mas. Ya, baik. Terima kasih Kak Anita. Jadi sanggup ya Kak Anita ya? Ya. Kemudian selanjutnya Mas Raka Rahmana Putra. Bersedia, Mas. Oke, bersedia ya. Kemudian Mas Angga Saputra. Bersedia, Mas. Oke. Baik, selanjutnya Kak Asma. Bersedia, Kak. Kemudian Kak Nurul Wahyuni. Bersedia, Mas. Oke. Selanjutnya untuk Mas Muhammad Faisal. Bersedia, Mas. Oke. Baik, selanjutnya Mas Rizky Agung. Ya, bersedia Kak. Bismillah. Oke. Ya, terima kasih Mas Rizky. Selanjutnya ada Kak Lasna. Iya, Kak. Siap bersedia dengan komitmen yang sudah tadi dibacakan. Oke, baik. Selanjutnya ada Mas Aklis. Bagaimana Mas Aklis? Siap, bersedia, aman. Lanjutkan. Oke, siap Mas Aklis. Terima kasih. Selanjutnya ada Kak Adinda Fajri. Bagaimana Kak? Iya, insya Allah bersedia, Mas. Oke, bersedia. Selanjutnya ada Kak Aditya Nur Rahman. Bagaimana? Mohon maaf Kak, untuk tadi poin kedua bisa diulangi lagi nggak Kak? Sanggup apa tadi memberi pernyataan atau apa tadi itu? Oke, untuk poin kedua. Jadi poin kedua daripada surat pernyataan yang akan teman-teman tanda tangani itu adalah menyanggupi untuk memberikan acknowledgement terhadap draft publikasi teman-teman. Nah, ya apa perlu saya ulangi untuk acknowledgement itu apa? Atau udah pada tahu? Boleh. Oke, ulangin aja ya. Oke, jadi acknowledgement itu adalah surat, misalnya gini teman-teman, sekarang untuk pengetahuan teman-teman ya. Jadi dalam sebuah draft penelitian itu, pada umumnya di akhir sebelum kesimpulan itu ada pernyataan bahwasanya penelitian ini berkolaborasi dengan siapa, kemudian didukung oleh siapa. Nah, acknowledgement itu adalah itu. Jadi nanti teman-teman akan memberikan sebuah pernyataan dalam sub acknowledgement tersebut bahwasanya penelitian teman-teman ini atas bantuan pendanaan dari Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu. Nah, nanti ketika teman-teman publish, artinya penelitian teman-teman ini akan menandai bahwasanya itu literatur Muhammadiyah yang merupakan tulisan teman-teman dan juga bentuk bantuan daripada Pusat Studi Muhammadiyah dan juga Lazismu. Seperti itu teman-teman. Oke Kak, saya bersedia. Oke. Ya, terima kasih Mas Aditya. Selanjutnya Kak Nur Madinah. Gimana Kak Nur Madinah? Apakah bersedia? Iya, saya bersedia, Kak. Tadi sudah, Kak. Oke, baik. Selanjutnya terakhir ada Kak Belinda Veronica. Gimana? Saya bersedia, Kak. Oke, bersedia ya. Ya. Oke, terima kasih teman-teman. Jadi di sini teman-teman bersedia dan menyanggupi semua poin-poin yang sudah disampaikan tadi. Artinya teman-teman setelah ini sah dinyatakan menjadi awardee beasiswa tugas akhir Studi Muhammadiyah phase 2. Nah, untuk setelah ini nanti teman-teman akan diinformasikan melalui email dan juga untuk nanti masuk ke dalam grup yang nantinya di dalam grup tersebut nanti akan
teman-teman sudah mendapatkan informasi terkait beasiswa ini ke depan, dan juga teman-teman nanti akan menandatangani surat pernyataan yang nantinya akan kami kirimkan profilnya. Kemudian silakan teman-teman nanti tanda tangani dan juga bermaterai sebagai bentuk komitmen teman-teman gitu ya. Nanti dari tim Pusat Muhammadiyah akan menginformasikan tersebut. Seperti itu. Terima kasih teman-teman. Saya kembalikan ke Mas Diki. Monggo. Oke, baik. Terima kasih Mas Dimas atas penjelasannya. Mungkin sebelum lanjut lagi, mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan. Misalkan mungkin durasinya, misalkan saya mengerjakan setelah mendapat beasiswa ini, mungkin sebulan lagi atau 2 bulan itu bisa menyelesaikan, itu gimana gitu. Karena beberapa kejadian di satu begitu. Bagaimana teman-teman? Apakah ada yang mau ditanyakan? Saya Kak, saya izin bertanya Kak. Siapa ya? Enggak Kak. Oh, oke, silakan. Oh iya Kak, tadi seperti yang disampaikan bahwasanya kan terkait beasiswa tadi ya. Itu kan saya juga kemarin udah ACC seminar proposal gitu ya. Dan kalaupun selesai dalam hitungan ya 1 atau 2 bulan ke depan, bagaimana terkait beasiswa tersebut Kak? Terima kasih. Oke. Ini tidak apa-apa. Artinya malah semakin cepat teman-teman menyelesaikan semakin bagus begitu. Artinya dan yang penting Mas Angga ini nanti bisa melakukan komitmen tadi yang telah dibacakan oleh Mas Dimas gitu. Baik Kak, terima kasih banyak Kak. Ya, jadi begini teman-teman, dalam artian itu 1 tahun bukan berarti teman-teman hanya harus menyelesaikan dalam 1 tahun itu. Teman-teman bisa menyelesaikan secara cepat mungkin gitu. Mungkin setelah mendapat ini 2 bulan, 3 bulan atau 4 bulan gitu. Itu malah lebih baik gitu. Kami mungkin nanti evaluasinya akan lebih mudah gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya. Bisa diingat. Ada lagi yang ingin ditanyakan? Saya Kak. Ya, silakan Mas Aditya. Oke, terkait tadi dengan publikasi jurnal ya, apakah tadi kan untuk terkait akreditasi Sintanya kan, kalaupun itu Sinta itu kan, tadi dari Kadima sudah menyampaikan baik itu Sinta 6, 5, dan sebagainya. Itu apakah nanti publikasi jurnal itu tergantung kepada diri kita, misalnya di prodi kita, alhamdulillah Sintanya sudah Sinta 2, Sinta 3 gitu. Apakah diserahkan kepada kita selaku penerima beasiswa atau nanti kemudian ditentukan dari PSM atau Lazismu gitu Kak, terkait dengan itu. Atau hanya cukup dengan jurnal ataupun dengan yang lainnya juga gitu Kak. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Mas Adia. Pertanyaannya sangat bagus. Jadi ini masalah publisher ya. Jadi untuk publisher, teman-teman itu bisa mempublish dimanapun saja gitu. Ketika misalkan prodi itu memiliki jurnal, nah teman-teman bisa mengupload di situ gitu. Artinya kan di situ biasanya aksesnya lebih mudah gitu dan bisa lebih cepat gitu diusahakan oleh tim prodi biasanya seperti itu. Namun ketika misalkan teman-teman bingung mau publish di mana ya, nanti kan di tim pusat studi Muhammadiyah itu ada bimbingan tuh, ada pendampingan akademik writing. Nah teman-teman bisa bertanya di situ, alangkah lebih baiknya mau dipublish di mana begitu. Jelas Mas Adit ya? Jelas Kak, cukup Pak. Terima kasih Kak. Ada lagi? Kak, saya mau bertanya juga. Izin bertanya Kak. Kalau misalnya saya ingin menerbitkan di jurnal, terus saya berkolaborasi dengan Kaprodi, dengan Setprodi saya, tapi yang menjadi penulis pertama itu bukan saya Kak. Apakah itu bisa? Ini terkait, berarti ini kan ini ya diskusinya Mbaknya kan ya? Berarti mohon maaf ini aku tanya agak sedikit melenceng. Berarti penulis pertamanya itu bukan Mbak Nur Madina gitu? Iya Kak. Oh, sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Mbak tetap memasukkan nama nanti pendamping
peneliti dari Pusat Studi Muhammadiyah gitu. Kan nanti kan ada apa tadi Kaprodi, Sekprodi, ada nama Mbak Madinah. Nah itu nanti mungkin yang dari itu bisa dari peneliti dari Pusat Studi Muhammadiyah gitu. Artinya di situ teman-teman juga mendapatkan pendampingan, materi, academic writing begitu. Kasih Kak. Ya, sama-sama. Yang lain? Saya Kak izin bertanya. Oh ya, Saya kan silakan. saya kan dari Universitas Darussalam Gontor. Nah, di sini penulisan skripsi itu harus pakai bahasa Arab atau bahasa Inggris. Saya kan memilih bahasa Arab karena prodinya memang pendidikan bahasa Arab. Nanti ketika diterbitkan apa harus boleh bahasa Arab atau harus diterbitkan dalam bahasa Indonesia? Kasih. Oke, ini agak kalau menurutku ya kan nanti kan ada tim pendampingan gitu. Artinya tim pendampingan itu juga melihat naskah teman-teman yang akan dipublikasikan. Nah, sebisa mungkin itu bahasa Indonesia yang mudah karena di sini nggak ada yang ngerti bahasa Arab gitu. Bahaya nanti kalau kita dikasih draft bahasa Arab, ya kita nggak bisa mengoreksi gitu. Ataupun bahasa Inggris sebenarnya nggak apa-apa gitu antara bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab gitu. Bahasa Arab, bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris gitu. Makasih, Kak. Saya mau izin bertanya, Kak. Ya, silakan Mbak. Terkait beasiswa, bulan yang lalu saya tuh udah di ACC sama dosen penguji 1 sama penguji 2 yang seminar proposal penelitian. Nah, terus ini saya mau lanjutin ke bab 4 sama bab 5-nya untuk skripsi. Nah, di sini saya sudah diskusi sama dosen saya terkait metode penelitiannya tuh saya sebelumnya observasi. Nah, saya mau ganti di analisis buku jadi metode penelitian library research tapi judulnya tetap tersebut, Pak. Apakah bisa? Oke, ini Kak Selviani ya? Jadi terkait intinya begini teman-teman, untuk konten isi itu sebenarnya tidak apa-apa nanti berubah-ubah gitu, dapat revisi dari dosen pendamping ya. Nah itu nggak apa-apa. Yang penting objek dan subjek penelitian teman-teman itu tetap Muhammadiyah. Meskipun nanti judulnya itu berubah, nah artinya teman-teman tetap harus meneliti tentang Muhammadiyah begitu. Baik, Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama. Yang lain? Bagaimana teman-teman? Adakah yang mau ditanyakan lagi? Cukup, Kak. Cukup Kak, sepertinya tadi kan ada beberapa pertanyaan yang sudah ditanyakan dan terjawab seperti penulis dan lain sebagainya. Itu kan sudah dijelaskan, bukan artinya boleh menambahkan penulis dan karena biasanya kalau jurnal itu kan kolaborasi dengan pembimbing 1 dan 2 gitu. Ya, apa saya jawab ya Mas Aditya ya. Jadi Mas Aditya nanya ya. Apa tadi cuma itu menanggapi dari kakak apakah ada cukup? Oh ya, ya betul. Dari beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan sudah ditanyakan oleh beberapa teman-teman gitu terkait dengan tadi penulis-penulis tadi loh kalau publikasi jurnal dan sebagainya tadi itu. Ya betul. Apa yang disampaikan Mas Aditya itu betul. Memang kayak gitu mekanismenya. Makasih Mas Aditya ya sudah menambahkan. Mungkin sebelum saya tutup, mungkin saya akan menampilkan apa yang namanya surat pernyataan yang kedua ini yang nantinya teman-teman harus tanda tangani gitu. Mungkin Mbak Aden bisa dibantu untuk share screen.
Nah, ini fakta integritas yang harus nantinya ditandatangani oleh teman-teman gitu. Setelah teman-teman nanti dinyatakan berlina ini, nanti teman-teman mengisi ada nama lengkap, tempat tanggal lahir, alamat domisili, asal universitas, dan di bawah itu nanti teman-teman memberikan tanda tangan. Tentunya tanda tangan ini juga harus dibubuhi materai 10.000 begitu. Nanti akan dikirimkan melalui email sekalian grup ya. Nanti ada grup juga. Ada yang mau ditanyakan lagi mungkin teman-teman? Apakah sudah jelas semuanya? Jelas. Oke. Karena sudah jelas ya. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah hadir di acara pagi hari ini. Semoga teman-teman bisa menyelesaikan tugas akhirnya dengan tepat waktu, kemudian menepati poin-poin yang telah dijelaskan oleh tim Pusat Studi Muhammadiyah. Dan saya tekankan lagi bahwasanya beasiswa ini diadakan oleh Pusat Studi Muhammadiyah kemudian bersama dengan Lazismu PP Muhammadiyah yang mendorong teman-teman untuk meneliti Muhammadiyah itu sendiri. Saya Diki Wiradika selaku moderator dan penanggung jawab pada beasiswa ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya dan saya ucapkan selamat kepada teman-teman dari sekian ratus proposal teman-teman lah yang terpilih. Artinya proposal teman-teman itu adalah proposal yang sangat bagus gitu. Mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan juga terima kasih kepada Mas Dimas dan Mbak Asma kehadirannya di pagi hari ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jangan kelas dulu ya, kita ada sesi foto ini. Mungkin teman-teman bisa mengaktifkan kameranya ya, karena akan diambil rekomendasi. Bentar ya teman. Ayo, wes. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Oke. Sudah. Baik, teman-teman, terima kasih ya atas kehadirannya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Sama-sama. Terima kasih, Kak. Terima kasih, Kak. Terima kasih Kak Diki. Terima kasih Kak Diki.